Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan. Berjumpa kembali dengan channel Gria GMT Min Body and Soul bersama saya Ahmad Orois. Jangan lupa subscribe, like, serta tonton video ini sampai selesai agar pemahaman yang diterima adalah pemahaman yang utuh. Serta tinggalkan komentar berupa komentar support, saran, kritik, pertanyaan. Karena kita sama-sama sedang belajar. Berkaitan dengan pembuatan video kali ini, ada satu pertanyaan yang muncul di video sebelumnya, yaitu tentang bagaimana cara sembuh dari trauma yang mendalam, serta yang ada dalam hati itu adanya ingin mati. Jadi dapat disimpulkan bahwa kondisi ini adalah kondisi luka batin atau kondisi yang kurang baik-baik saja. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan langkah-langkah untuk sembuh dari trauma, dari luka batin, dari rasa depresi dengan hipnoterapi diri sendiri. Perlu dipahami dulu bahwa trauma itu sebuah kecemasan yang berlebihan, yang tentunya bisa menjadi hambatan dalam kehidupan seseorang, sehingga orang yang menderita trauma tersebut menjadi terhambat untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Misalnya trauma terhadap tempat yang tinggi. Apabila teman-temannya beraktivitas di tempat yang tinggi, jadi dia tidak bisa mengikutinya, menjadi terhambat. Adapun terkait pikiran self harm atau istilah lain, pikiran yang ada dalam diri itu pengen bunuh diri, pengen mati, ini tentunya adalah masalah yang sangat serius yang mempengaruhi kesehatan mental orang tersebut. Dalam situasi ini penting untuk mencari
bantuan profesional hipnoterapi. Hipnoterapi telah terbukti menjadi alat yang efektif dalam membantu klien untuk mengatasi masalah trauma, mengatasi masalah depresi. Ini bisa ditangani dengan hipnoterapi. Adapun untuk lebih ringkasnya, sebelum mencapai pada pembahasan, ada tambahan pertanyaan yang menarik, yaitu tentang luka batin. Perlu dipahami bahwa luka batin itu rasa sakit emosional yang sangat mendalam, yang bisa mempengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan. Namun, dengan teknik self-hipnosis, atau bisa dikatakan menghipnoterapi diri sendiri, kita memiliki kemampuan untuk mengakses potensi penyembuhan dari dalam diri kita sendiri. Dalam video ini, kita akan membahas tentang langkah-langkah yang dapat diikuti untuk menggunakan self-hipnosis sebagai alat untuk sembuh dari trauma, sembuh dari luka batin, sembuh dari kecemasan yang berlebihan, dari depresi. Tentunya yang sangat perlu diingat adalah mempraktekkan langkah-langkah ini dengan konsisten dan disiplin. Self-hipnosis dapat membantu kita meredakan emosi negatif, mengubah pola pikir yang kurang sehat, dan membantu penyembuhan yang mendalam dalam pikiran, perasaan, dan tubuh kita. Oke, langsung saja. Untuk langkah-langkahnya adalah, yang pertama adalah persiapan self-hipnosis. Jadi sebelum melakukan self-hipnosis, perlu disiapkan beberapa hal. Apa yang perlu dipersiapkan? 1. Ciptakan lingkungan yang tenang. Jadi pilihlah ruangan yang tenang dan bebas dari gangguan. Pastikan juga suara luar minimal, jadi tidak mengganggu konsentrasi kita. Persiapan selanjutnya adalah tentukan tujuan. Nah, ini penting. Tentukan tujuan. Tentukan dengan jelas tujuan kita itu apa. Tujuan untuk melakukan self-hipnosis ini apa? Apakah kita ingin mengurangi stres? Apakah kita ingin mengatasi trauma? Atau memperkuat pikiran positif? Mengetahui tujuan kita tentunya akan sangat membantu merancang sugesti yang
tepat selama proses self hipnosis. Persiapan selanjutnya adalah buatlah skrip atau pernyataan positif. Jadi harus dipersiapkan bisa ditulis dulu sebuah pernyataan positif atau sugesti yang sesuai dengan tujuan kita. Dan sugesti yang berupa pernyataan itu usahakan untuk dibuat sederhana, jelas, dan bersifat positif. Tentunya harus sesuai dengan tujuan yang dibuat. Contohnya, contoh sebuah pernyataan positif. Saya sembuh secara emosional dan mengisi hidup saya dengan kebahagiaan dan kedamaian. Contoh lagi, saya menghargai dan mencintai diri saya sendiri dengan tulus hati. Contoh lagi, saya memaafkan diri saya dan orang lain. Saya memaafkan siapapun orangnya dan apapun kesalahannya. Melepaskan semua beban emosional yang tidak perlu. Contoh lagi, saya menerima dan merangkul segala aspek diri saya, baik kelebihan maupun kekurangan. Contoh lagi, ini yang sangat berkaitan dengan pertanyaan. Saya memiliki kekuatan dalam diri saya untuk terbebas dari trauma, untuk terbebas dari luka batin, untuk terbebas dari kecemasan yang berlebihan, menjadi kebijaksanaan yang mendalam. Contoh lagi, saya membebaskan diri dari rasa bersalah dan merasakan kebebasan sejati. Contoh lagi, saya mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir yang positif dan membangun. Ada lagi contoh lain, saya menghargai setiap momen dalam hidup saya dan merasakan kebahagiaan yang sejati. Dan masih banyak lagi pernyataan positif atau sugesti positif
yang bisa dirancang secara mandiri sesuai dengan tujuan. Kita lanjutkan tentang teknik self hipnosis itu langkah-langkahnya seperti apa. Nah, langkah-langkah yang dapat kita lakukan dalam self hipnosis adalah satu, relaksasi secara fisik. Bagaimana itu? Relaksasi secara fisik itu ya duduk atau berbaring dalam posisi yang nyaman. Mulailah dengan mengambil beberapa nafas yang dalam. Contoh, dan fokuskan perhatian kita pada nafas, pada keluar masuknya nafas. Rasakan tubuh kita menjadi rileks dengan setiap nafas yang kita hembuskan. Begitu nafas diulang beberapa kali. Kemudian setelah relaksasi fisik dirasa sudah rileks, dilanjutkan dengan induksi hipnosis. Gunakan teknik induksi hipnosis untuk memasuki keadaan pikiran yang tenang dan fokus. Kita dapat menggunakan metode yang sederhana. Yang sederhana itu seperti apa? Menghitung mundur. Misal menghitung dari 10 mundur sampai 1. 10, 9, 7, diurutkan boleh, diloncat-loncat sesuai kenyamanan. Atau menggunakan sugesti, atau bisa menggunakan sugesti yang meminta tubuh dan pikiran kita untuk rileks secara mendalam. Bagaimana sugesti sederhananya? Saya mengizinkan seluruh anggota tubuh saya pada saat ini untuk rileks, nyaman beberapa saat. Contohnya seperti itu. Kemudian setelah melakukan induksi hipnosis, kemudian lanjutkan dengan visualisasi. Setelah kita mencapai kepada keadaan rileks yang sangat dalam sekali, mulailah untuk menggambarkan visualisasi yang positif. Tentunya yang dapat mendukung tujuan kita. Contoh, kita bisa membayangkan diri kita berada di tempat yang indah dan damai. Atau bisa juga dengan membayangkan melihat diri kita sembuh secara emosional dengan sukacita. Contoh lain, bisa dengan membayangkan sebuah air terjun penyembuhan. Bayangkan diri kita berada di dekat air terjun yang indah sekali. Kita melihat air yang mengalir deras turun dari
ketinggian. Aliran tersebut membawa energi penyembuhan dan kekuatan batin. Kita memilih untuk berdiri di bawah air terjun tersebut. Kita memilih untuk merasakan tetesan-tetesan air yang menyentuh tubuh kita, membersihkan trauma-trauma yang ada dalam diri, membersihkan luka batin, membersihkan kecemasan-kecemasan yang berlebihan, dan mengalirkan kebijaksanaan dan kesembuhan dalam diri kita. Kita merasakan kekuatan air terjun itu mengisi diri kita dengan energi positif dan meremajakan pikiran kita, perasaan kita, dan tubuh kita. Dan masih banyak contoh lagi. Lanjut, setelah visualisasi, lanjutkan dengan langkah selanjutnya adalah pernyataan positif atau sugesti positif. Mulailah untuk mengulangi pernyataan positif atau sugesti yang telah kita siapkan sebelumnya. Ucapkan pernyataan atau sugesti tersebut dengan penuh keyakinan dan perasaan positif. Rasakan sugesti tersebut meresap ke dalam pikiran bawah sadar kita. Langkah selanjutnya adalah vertical time. Setelah mengulangi pernyataan positif atau sugesti positif, gunakan teknik vertical time untuk membawa perubahan yang diinginkan ke dalam waktu yang sekarang.